semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Anissa Yuyun Rahmawati dengan NIM 193141025, Feriana Agustina dengan NIM 193141026, Gila Ardana Reswari dengan NIM 193141028, dan yang terakhir Rina Widyastuti dengan NIM 193141029. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Strategi Pembelajaran Geometri Bangun Ruang. Selamat menyaksikan. Konsep pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, internalisasi bangun ruang dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, strategi pembelajaran konsep bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, strategi pembelajaran konsep bangun ruang sisi lengkung. Dan yang terakhir, media pembelajaran konsep bangun ruang. Perkenalkan, nama saya Rina Widyastuti dengan NIM 193141029. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai internalisasi bangun ruang dengan ayat-ayat Al-Quran. Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari atau membahas mengenai garis, titik, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang. Berdasarkan sejarah, geometri telah mempunyai banyak penerapan yang sangat penting, misalnya mensurvei tanah, pembangunan jembatan, pembangunan stasiun luar angkasa, dan sebagainya. Nah, geometri ini selaras dengan Al-Quran yang mempunyai rangkaian kalimat yang biasa difahami dengan bidang ataupun garis-garis yang sejalan antara malam dengan siang. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisan wa yassawal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalaqu wal amr. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Yang artinya, sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini memahamkan kepada kita bahwa malam mengikuti siang, yang artinya seluruh tempat yang tadinya siang akan berubah menjadi malam. Dan apabila bumi tidak berbentuk bulat, maka tidak benar kita berkata bahwa malam menjadi siang dan senantiasa mengikuti siang. Pokok pembahasan yang kedua adalah strategi pembelajaran konsep bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar atau bukan sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar ini meliputi bangun kubus, balok, prisma, dan juga limas. Adapun macam-macam strategi pembelajaran konsep bangun ruang sisi datar untuk sekolah dasar dapat menggunakan strategi pembelajaran Pearson dan juga strategi pembelajaran Discovery. Kira-kira apa itu pembelajaran Pearson? Pembelajaran Pearson adalah suatu strategi pembelajaran yang merupakan bagian dari active learning atau pembelajaran aktif. Yang artinya strategi pembelajaran
yang menuntut siswa belajar mandiri serta mampu untuk menjelaskan materi kepada temannya dalam kelompok. Dalam proses pembelajaran matematika mengenai bangun ruang sisi datar ini, dengan menggunakan strategi pembelajaran Pearson, setiap siswa diajak turut aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga melibatkan fisik. Kemudian langkah-langkah pembelajaran Pearson mengenai bangun ruang sisi datar, diantaranya langkah yang pertama yaitu kegiatan diawali dengan penyajian materi. Guru menyampaikan materi mengenai bangun ruang sisi datar. Kemudian siswa diminta untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Langkah yang kedua adalah pembagian kelompok. Dalam hal ini, guru membagi kelompok sesuai dengan kemampuan yang heterogen mengenai macam-macam bangun ruang sisi datar. Setiap kelompok mengajukan satu siswa yang ditunjuk sebagai ketua kelompok. Lalu langkah yang ketiga, yaitu guru memberikan atau menyampaikan informasi yang meliputi pemberian waktu untuk memahami dan mempersiapkan materi serta pembuatan rangkuman tersebut. Di sini pembuatan rangkuman mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, dalam strategi Pearson ini, dengan adanya pembelajaran berkelompok, setiap siswa itu berkesempatan untuk belajar dan bertindak sebagai narasumber bagi siswa lain. Strategi Pearson ini cocok digunakan dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar karena siswa itu berperan langsung dalam proses pembelajaran, sehingga siswa itu akan lebih aktif dan paham terhadap materi bangun ruang sisi datar. Strategi yang kedua yaitu strategi pendekatan dengan pembelajaran discovery. Apa itu pembelajaran discovery? Pembelajaran discovery merupakan suatu pendekatan belajar di mana siswa atau peserta didik itu dituntut untuk mampu menemukan suatu konsep dalam belajar. Mengenai materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan discovery ini, guru sebagai pendidik itu harus memperhatikan siswanya yang cerdas dan kurang cerdas. Kata dalam discovery ini diartikan sebagai penemuan. Yang selanjutnya mengenai langkah strategi pembelajaran discovery. Mengenai bangun ruang sisi datar ini ada 6. Yang pertama, stimulation. Yang kedua, problem statement. Yang ketiga, data collection. Yang keempat, data processing. Yang kelima, verification. Dan yang terakhir, yang keenam adalah generalization. Yang pertama, stimulation. Dalam hal ini, guru itu mulai bertanya, mengajukan persoalan atau menyuruh peserta didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat persoalan mengenai bangun ruang sisi datar. Yang kedua, problem statement. Dalam hal ini, peserta didik itu diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan, sebanyak mungkin memilihnya yang dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Yang ketiga yaitu data collection. Dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang relevan. Yang keempat, data processing. Semua informasi hasil dari wawancara, observasi, dan lain sebagainya akan ditafsirkan atau diolah pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima, verification. Dalam tahap ini berdasarkan hasil pengolahan informasi yang ada, kemudian dicek apakah terbukti atau tidak. Yang terakhir, generalization. Pada tahap selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tadi, siswa belajar menarik generalisasi atau kesimpulan tertentu. Nah, pada strategi pembelajaran discovery ini dinilai cocok untuk mengajarkan materi mengenai bangun ruang sisi datar karena pada dasarnya pembelajaran matematika itu mencakup proses interaksi antara siswa dan juga guru. Pada pembelajaran discovery sendiri, siswa itu diminta untuk mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menganalisis,
dan juga memverifikasi serta membuat kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Anissa Yun Rahmawati, NIM 19314141025. Dari sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran konsep bangun ruang sisi lengkung. Nah, ada yang sudah tahu apa itu bangun ruang sisi lengkung? Nah, bangun ruang sisi lengkung adalah kelompok bangun ruang yang memiliki bagian-bagian yang berbentuk lengkungan. Contoh dari bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, ada kerucut, dan juga ada bola. Strategi pembelajaran konsep bangun ruang sisi lengkung bisa menggunakan metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar benda tiruan saja. Nah, penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran bangun ruang sisi lengkung ini bertujuan untuk siswa bisa memahami unsur-unsur serta ukurannya dari bentuk tabung, bentuk kerucut, dan bentuk bola secara jelas, dan siswa itu tidak hanya membayangkan saja, tetapi guru harus bisa memberikan contoh secara nyata, bisa menggunakan alat peraga berupa bentuk tabung, bentuk kerucut, bentuk bola secara langsung dan bisa diperagakan di depan siswanya. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran metode demonstrasi. Ada 2 langkah dalam pembelajaran metode demonstrasi. Yang pertama itu ada tahap persiapan dan yang kedua ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahap persiapan itu hal-hal yang harus kita lakukan itu yang pertama, merumuskan tujuan. Nah, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir. Yang kedua itu, guru menyiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Dan yang ketiga itu adalah melakukan uji coba demonstrasi. Oke, materi yang terakhir yaitu mengenai media pembelajaran konsep bangun ruang. Nah, untuk mempermudah proses pembelajaran mengenai bangun ruang, baik itu bangun ruang sisi datar maupun bangun ruang sisi lengkung pada sekolah dasar, kita bisa menggunakan media pembelajaran untuk mempermudah proses pembelajaran pada bangun ruang. Nah, untuk tujuan dari penggunaan media pembelajaran bangun ruang ini yaitu yang pertama, untuk mengkonkretkan konsep yang terdapat dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, mempermudah siswa dalam menerima materi luas permukaan bangun ruang. Selain itu, kita bisa juga dengan media ini memberikan mengenai pengertian bangun ruang, macam-macam bangun ruang, dan ciri-ciri bangun ruang. Terus selanjutnya atau yang ketiga yaitu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu penggunaan media bangun ruang dalam pembelajaran matematika dapat memperbesar minat dan perhatian siswa. Nah, setelah mengetahui tujuan penggunaan bangun ruang, kita bisa menggunakan media pembelajaran bangun ruang itu dengan menggunakan replika bangun ruang. Seperti yang sudah kelompok kami buat, kita menggunakan kertas karton untuk membuat media pembelajaran mengenai bangun ruang tersebut. Kita bisa membuat kubus, kita bisa membuat balok, kita bisa membuat limas, membuat prisma, membuat kerucut, membuat tabung, dan juga bola. Nah, dengan media pembelajaran seperti ini atau replika mengenai bangun ruang, kita bisa mengajarkan secara langsung kepada siswa SD karena telah mengetahui bentuk nyata dari bangun ruang tersebut. Nah, hal ini akan memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran mengenai bangun ruang karena sudah mengetahui sifat nyata atau bentuk nyata dari bangun ruang tersebut.
Nah, dari replika bangun ruang untuk media pembelajaran ini berfungsi jadi dengan adanya media replika ini, siswa akan lebih banyak mengikuti pembelajaran matematika dengan gembira sehingga minat anak dalam mempelajari matematika semakin besar. Jadi, anak-anak akan bersemangat untuk mempelajari bangun ruang tersebut karena dengan menggunakan media bangun ruang ini akan membuat gembira anak karena secara tidak langsung ini itu bentuknya itu lucu-lucu seperti itu. Nah, selanjutnya replika bangun ruang ini itu bisa menyajikan konsep abstrak dalam matematika dalam bentuk konkret. Jadi kalau hanya dalam bayang-bayang anak itu kan anak jadi bingung ya, bagaimana bentuk kubus, bagaimana bentuk balok, limas, prisma dan sebagainya. Jadi dengan adanya ini tuh kan jadinya nyata ya, dapat dilihat langsung oleh siswa. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan media bangun ruang ini dapat mempermudah dalam proses pembelajaran bangun ruang untuk anak SD. Seperti itu.